warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Kumalawati. Saya berasal dari kota Semarang dan saya mengajar di SD Negeri Kalibanteng Kulon 2. Saya mengajar di kelas 3. Video pembelajaran yang saya buat pada pagi hari ini digunakan untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Mataram tahun 2022. Tema yang saya ambil adalah tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, tentang kewajiban dan hakku di sekolah, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali anak-anak di kelas kita tercinta dengan keadaan sehat, kuat, dan penuh dengan semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan siapa yang memimpin doa? Ya, Mas Kensi ya. Suaranya yang keras ya, Mas Kensi ya. Ya. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar lebih semangat lagi, kita akan bernyanyi bersama-sama ya anak-anak ya. Siap? Semangat? Alhamdulillah. Baik, sekarang anak-anak bisa berdiri, nanti tangannya sambil dikepalkan, kakinya dihentak-hentakkan. Begitu ya? Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Yang keras, Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Untuk selama-lamanya. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Hari ini apakah ada teman kalian yang tidak hadir ke kelas kita? Ya, siapa anak-anak yang nggak masuk? Ya, Tiara sama Deli saya. Sama Nada sama Gio. Iya. 4 teman kalian ini kebetulan tadi pagi orang tuanya sudah mengabari Bu Citra bahwa mereka sedang kondisi sakit ya. Mari kita doakan bersama-sama agar 4 teman kita ini segera sehat dan bisa kembali bergabung dengan kita semua di kegiatan pembelajaran. Baik anak-anakku, coba agar lebih semangat lagi, tepuk semangat. SD Kalibanteng Kulon 2. Akhlak mulia, nasionalis, toleransi, beramanah, berprestasi. Yes, 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 luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah tambah semangat lagi ya. Coba hari ini siapa yang tidak sarapan? Sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Yang menyiapkan sarapan di rumah kalian siapa tadi pagi? Orang tua. Khususnya siapa? Ibu. Bukan ayahnya? Bukan ibu. Bukan kalian? Bukan. Ya. Coba tadi sebelum sarapan kalian ngapain dulu? Mandi. Persis seperti sebuah lagu yang dulu waktu kecil pernah Bu Citra nyanyikan.
Mungkin waktu anak-anak TK juga pernah menyanyikan lagu ini. Pernah menyanyikan lagu Bangun Tidur? Bisa? Coba nanti kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, terima kasih, masih hafal semua ya. Nah, di situ dijelaskan, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah, bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Kemudian kalian ngapain? Sarapan, ganti baju, terus berangkat ke sekolah. Biasanya sebelum mandi, kalau kalian bangun tidur itu terus ngapain? Berdoa. Boleh berdoa. Terus ngapain sebelum menuju ke kamar mandi? Sholat subuh. Kalau Mas Fatul apa Mas Fatul yang keras? Merapikan tempat tidur. Iya, merapikan tempat tidur itu yang paling penting juga ya anak-anak. Nah, pada saat kalian merapikan tempat tidur itu merupakan hak atau kewajiban ya? Kewajibannya siapa ya? Anak-anak. Sebetulnya hak itu apa sih anak-anak? Siapa yang tahu? Boleh Mbak Aira dengan suara yang keras ya. Hak itu apa Mbak Aira? Segala sesuatu yang harus kita terima. Iya, kemudian kalau kewajiban itu apa ya? Silahkan Mbak Farah yang keras. Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Baik, beri salut. Salut. Baik, anak-anak sudah paham semua tentang apa itu hak, apa itu kewajiban. Sama seperti tadi, kalau bangun tidur, kemudian sebelum ngapa-ngapain, kita membersihkan tempat tidur. Pada saat membersihkan tempat tidur, itu merupakan kewajibannya kita. Kemudian setelah itu mandi, sarapan, kemudian berangkat ke sekolah. Nah, setelah sampai di sekolah, apakah hak dan kewajiban kalian itu sama seperti yang di rumah? Berbeda. Nah, pada pagi hari ini anak-anak kita akan sama-sama belajar tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Bu Citra harapkan pada kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat membandingkan mana itu kewajiban, mana itu hak sebagai warga sekolah. Karena berbeda, hak dan kewajiban kita di rumah sebagai warga sekolah itu berbeda. Kemudian Bu Citra juga harapkan anak-anak mampu untuk menentukan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dengan berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Kemudian Bu Citra juga mengharapkan anak-anak dapat menganalisis kalimat saran pada teks bacaan yang disediakan. Anak-anak di sini semua membawa HP? Ya, ada yang membawa, ada yang tidak ya. Silahkan yang membawa HP bisa dikeluarkan HP-nya. Nah, di sini ada barcode yang harus kalian scan. Ya, silahkan anak-anak bisa men-scan barcode yang Bu Citra sediakan. Yo, bergantian. Baik. Jika sudah, silahkan ya kalian menonton bersama dengan teman terdekat. Bareng-bareng Mas Altair di sini. Ya. Sabar. Nah, silahkan. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat sekolah. Antara lain, Ya, diperhatikan bersama-sama ya anak-anak. sebagai murid, kita berhak untuk meminta tolong kepada guru untuk menjelaskan lagi supaya kita mengerti aktivitas jika menggunakan fasilitas sekolah.
sama persis yang akan kita pelajari pada hari ini tentang kewajiban dan hakku di mana? Di sekolah. Coba kalau misalnya anak-anak tadi sudah paham, di sini Bu Citra punya papan hak dan kewajiban. Siapa yang mau mencoba? Siapa? Coba dari sini Mbak Nabila, silahkan Mbak Nabila maju. Silahkan dicoba Mbak Nabila. Di sini perhatikan Mbak Nabila boleh mengambil salah satu kartu, boleh yang sebelah kiri, boleh yang sebelah kanan. Coba diambil. Nah, dibaca yang keras itu apa? Memperhatikan guru ketika menjelaskan. Nah, memperhatikan guru ketika menjelaskan itu masuk di kolom hak atau kewajiban Mbak Nabila? Ya, betul apa salah anak-anak? Baik, beri salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silahkan kembali ke tempat duduk Mbak Nabila. Ada yang mau mencoba lagi? Silahkan Mas Akhtar. Baik. Diambil salah satu kartunya ya Mas Akhtar ya. Menjaga kerukunan di sekolah. Menjaga kerukunan di sekolah itu merupakan apa? Iya, silahkan dimasukkan. Betul apa salah anak-anak? Menjaga kerukunan di sekolah termasuk hak apa kewajiban? Iya, beri salut. Salut, salut. Salut. Ya, pada kenyataannya itu yang terjadi seperti ini anak-anak. Nah, coba perhatikan ke depan semua. Nah, perhatikan ya. Nah, kenapa ini? Nah, ini masnya ngapain anak-anak? Kemudian ada lagi. Yang terlambat ini siswanya apa gurunya? Siswanya. Dari penampilan video yang anak-anak barusan simak, ternyata pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang ada di sekolah. Ya, kira-kira apa ya yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di sekolah? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Kenapa coba? Dan ada lagi siapa yang bisa berani menjawab? Ya, silakan Mas Rasya. Karena apa? Kesadaran diri. Karena kurangnya kesadaran diri antara hak dan kewajiban. Nah, kalau hak dan kewajiban kita berjalan dengan seimbang, salah satu manfaat yang dapat kita peroleh adalah seperti ini, sekolah yang indah dan rapi. Coba sekarang anak-anak dibaca bersama-sama dulu yang keras ya. 1, 2, 3. Baik, setelah anak-anak membaca teks yang Bu Citra sediakan di depan, coba sekarang anak-anak amati di sekeliling kalian, terutama untuk kelas kita ini, apakah sudah seperti yang ada pada gambar di depan?
Belum. Coba ada yang mau memberikan pendapatnya? Boleh. Coba silahkan Mbak Fahira, bagaimana kelas kita? Sebaiknya papan tulis. Kelas kita kenapa itu papan tulisnya? Kotor. Lalu adakah saran yang harus diberikan Mbak Fahira untuk kemajuan kelas kita? Sebaiknya papan tulis dibersihkan agar indah. Iya. Ada lagi yang mau berpendapat tentang kelas kita? Coba silahkan Mas Adit. Bagaimana? Alat kebersihan ditata dengan rapi. Iya, alat kebersihan kita kenapa itu Mas Adit? Tertata Berantakan, tidak tertata rapi. Kemudian Mas Adit mencoba memberi saran untuk kelas kita. Bagaimana tadi sarannya Mas Adit? Sebaiknya alat kebersihan ditata dengan rapi. Iya, begitu ya. Terima kasih saran dan masukannya dari Mbak Fahira dan Mas Adit untuk kemajuan kelas kita. Anak-anak sudah belajar mencoba untuk memberikan saran ya. Saran itu adalah sesuatu yang digunakan atau diungkapkan oleh seseorang yang ditujukan ke orang lain yang bertujuan untuk apa? Melakukan sesuatu agar menjadi lebih baik lagi. Begitu ya. Ciri-ciri kalimat saran ada yang tahu? Ya, coba Mbak Aira yang keras, Mbak Aira. Bagaimana ciri-cirinya? Menggunakan? Kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, lebih baik, ada baiknya. Baik. Salah satu ciri-ciri kalimat saran itu pasti menggunakan kata-kata kemudian iya, baik. Berarti kurang lebihnya anak-anak sudah paham tentang bagaimana cara membuat kalimat saran ya. Ada yang belum paham di sini? Begitu ya anak-anak? Nah, sekarang coba Bu Citra ingin anak-anak berkelompok. Untuk kelompok 1, coba dicari nama kelompoknya. Kalian mau pakai nama pahlawan siapa? Di sini kelompok 2 mau pakai nama pahlawan siapa? Kelompok 3 mau pakai nama pahlawan siapa? Kelompok 4 mau pakai kelompok pahlawan siapa? Ya, coba dari kelompok 1 mau pakai siapa ini kelompok? Iya, kelompok Ibu kita Kartini. Kemudian kelompok 2? Iya, Pangeran Diponegoro. Kelompok 3? Kelompok 3? Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kelompok 4? Soekarno. Baik. Kelompok RA Kartini, kelompok siapa? Pangeran Diponegoro, Ki Hajar Dewantara, dan kelompok Soekarno. Bu Citra akan merolling anggota kelompok kalian. Ya, coba minta tolong Mas Rafif pindah di sebelahnya Mas Rino. Nah, Mas Mahes pindah ke sana ya. Mas Adit bisa ke sebelah sini. Nah, Mahes di sebelah sana, Mas Mahes. Nah, berarti Mas Mahes sekarang sudah jadi anggotanya tim Soekarno. Mas Rafif sudah menjadi anggotanya tim Ki Hajar Dewantara. Pada pagi hari ini, Bu Citra akan memberikan game untuk kelas kita. Ya, semangat semua untuk mengikuti game di kelas kita. Baik, HP yang anak-anak gunakan tadi untuk melihat video, kita akan gunakan untuk bermain sambil belajar. Jadi, anak-anak itu sekarang bisa memanfaatkan sebuah aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran, ya. Tapi berbasis game online. Ya, silakan antri. Deli Sandra duluan boleh. Sudah semua? Sudah bisa dibuka? Tadi aplikasinya namanya Wall. Ya. Jangan diklik mulai dulu, nanti kita akan mulai bersama-sama. Ya. Coba perhatikan. Sudah tampilannya sudah seperti ini semua? Nah, coba sekarang anak-anak pilih di bawah sendiri, itu ada pilihan permainannya. Ada pencocokan,
ada pecah balon, ada kuis, ada game show. Nah, kira-kira anak-anak ini mau main yang mana? Game show apa yang pencocokan? Ya, baik. Suara terbanyak coba. Coba, siapa yang ingin main game show? Oke, lebih banyak yang main game show daripada yang main mencocokkan ya. Baik, kita akan coba bersama-sama karena ini pertama kalinya ya anak-anak bermain game di kelas ya. Nah, kita akan bermain bersama-sama. Kesepakatannya kita pilih apa tadi? Game show ya. Ya, di sini ada kuis game show. Sama-sama diklik di kuis game show dulu. Sudah? Kalau sudah, sebentar. Nanti pada saat kalian memulai dan sudah selesai ya, nanti kalian klik simpan atau tampilkan itu ya, bukan tampilkan jawaban, tapi papan peringkat. Kalian klik, nanti anak-anak bisa memasukkan nama kelompoknya. Sebentar, ini satu kelompok ada berapa HP? Kelompoknya RA Kartini? Ada 2. Berarti nanti Mbak Anggita sama Mbak Kaila sebagai kelompok RA Kartini 1. Jadi ditulis RA Kartini 1. Kemudian Mbak Farah, Mbak Nabila, dan Mbak Puput menjadi kelompok RA Kartini 2. Ya, cara bermainnya nanti bergantian, jangan dimainkan sendiri. Anak-anak nanti kalau sudah memainkan satu permainan pembelajaran online, digeser ke temannya secara bergantian seperti itu. Ada yang belum paham? Sudah semua ya? Kita bisa mulai bersama-sama untuk berkompetisi ya anak-anak ya. Baik, sekarang sama-sama diklik mulai. Ya. Gimana? Ya, nanti kalau sudah disimpan dulu. Ya, ini gantian, ya. Gantian Mas Fatul. Ya. Ya, ayo gantian lagi. Sudah selesai? Nah, itu masih ada bonus roundnya. Coba dimainkan lagi. Diklik. Ayo pilih yang mana. Ye, dapat tambahan 200 poin. Nah. Tuh, masih ada pertanyaan lagi. Itu di sela-sela gamenya ada bonus poinnya loh ya. Ya, pilih itu nanti. Nanti diacak. Nanti, nah anak-anak boleh pilih salah satu. Nah. Ayo pilih yang mana? Ya, lagi. Ayo fokus pada HP kelompoknya masing-masing. Di sini kita berkompetisi loh ya.
Ya, kalau sudah, sebentar. Kalau sudah, nanti kan muncul ada kata-kata papan peringkat, tampilkan jawaban dan mulai lagi anak-anak pencet papan peringkat. Papan peringkatnya ditekan, kemudian diberi nama kelompoknya tadi. Mas Raditya kelompok apa? Nah, sudah ya. Di sini skor yang paling tinggi yang didapat oleh anak-anak di sini dari Ki Hajar Dewantara 1. Skornya 935 dimenangkan oleh Ki Hajar Dewantara 1. Ya, coba sekarang silahkan kelompok Ki Hajar Dewantara 1 bisa maju ke depan. Yo, maju dulu. Baik. Kita sama-sama memberi apresiasi untuk Ki Hajar Dewantara 1 ya anak-anak ya. Ya, ini bisa dibawa Mas Rino ditunjukkan skornya. Nah, ya. Silakan diterima Mas Rafif. Yang lain memberi salut. Beri salut. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ki Hajar Dewantara 1. Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Baik, sekarang boleh dikeluarkan alat tulisnya. Untuk LKPD yang kali ini dikerjakan secara mandiri. Tadi anak-anak sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok yang berbasis game online. Ya, sekarang anak-anak mengerjakan LKPD secara mandiri. Dibaca dulu petunjuk soalnya, baru nanti membaca soal. Ya. Bawa sendiri-sendiri dulu. Baik, sekarang perhatikan dulu ke depan. Coba, karena sekarang semua kelompok sudah menyelesaikan tugas mandirinya dengan baik dan sudah selesai semua, coba sekarang siapa yang mau mencoba mempresentasikan hasil pekerjaan kalian? Baik, yang pertama dari kelompok Ki Hajar Dewantara 1 ya. Mas Rafif, coba silakan Mas Rafif akan mempresentasikan hasil pekerjaannya Mas Rafif. Yang lain coba memperhatikan dan nanti berikan pendapatnya ya. Silakan Mas Rafif, yang keras. Salah satu teman saya, Altair, pernah melakukan pengingkaran kewajiban. Dia sering terlambat datang ke sekolah. Baik, di situ ada ceritakan pengalaman yang pernah kamu lihat tentang permasalahan kewajiban dan hak di sekolah, ya. Kemudian yang kedua, berikan saran terhadap permasalahan tersebut. Coba sarannya Mas Rafif apa tadi? Sebaiknya Altair lebih awal untuk berangkat ke sekolah agar dia juga mendapat hak yang baik. Ya, di sini Mas Rafif menceritakan tentang peristiwa pengingkaran kewajiban yang pernah dilihat oleh Mas Rafif di sekolah. Ya, yang dilihat anak-anak itu pasti kasusnya berbeda-beda. Kalau yang dilihat Mas Rafif itu tentang teman sekelas kita, siapa namanya Mas siapa? Mas Altair ya. Mas Altair itu hampir sering terlambat begitu. Kemudian Mas Rafif memberikan saran yang baik ke Mas Altair ya.
Sudah dengar sarannya dari Mas Rafif, Mas Altair? Iya, semoga bermanfaat dan nanti ke depannya Mas Altair bisa lebih baik lagi ya Mas Altair. Nah, ada yang berbeda pendapat dengan Mas Rafif? Ada yang berbeda? Ada yang memiliki saran yang lain untuk Mas Altair? Coba, bagaimana Mas Kenzi sarannya untuk Mas Altair loh ya? Tadi kan Mas Altair sering datang terlambat ke sekolah. Coba sarannya dari Mas Kenzi apa? Jangan terlambat lagi dengan cara bagaimana? Mungkin kalau tidur, kalau malam jangan terlalu malam ya Mas Altair ya, agar pagi hari dapat bangun lebih pagi dan tidak terlambat datang ke sekolah. Baik, beri salut. Salut. Ya, ya anak-anakku, hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Tentang apa saja tadi anak-anak kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Hak dan kewajiban kita selama di sekolah pasti berbeda dengan hak dan kewajiban yang ada di rumah. Maka anak-anak wajib memahami ya tentang apa itu hak yang ada di sekolah, lalu kewajiban apa saja yang harus kalian lakukan di sekolah. Kemudian keduanya harus berjalan dengan seimbang. Boleh nggak kalau yang satu lebih tinggi, yang satu di bawahnya seperti ini? Tidak boleh, harus sama, harus seimbang. Kemudian tadi anak-anak juga sudah membuat kalimat saran ya sesuai dengan permasalahan yang kalian temui. Ya, setiap anak pasti memiliki atau pernah melihat kasus-kasus yang berbeda. Kalau tadi Mas Rafif sering melihat Mas Altair datang terlambat, kemudian tadi Mbak Anggita permasalahannya sering melihat anak-anak itu membuang sampah sembarangan. Nah, pasti anak-anak juga melihat banyak hal yang berbeda. Pasti kalimat sarannya juga berbeda-beda. Baik, sekarang LKPD-nya boleh dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Nah, dikumpulkan jadi satu. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan oleh anak-anak? Nah, sekarang kalau sudah paham semua, Bu Citra punya soal evaluasi. Ya, soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri. Artinya mandiri itu dikerjakan sendiri, tidak boleh contoh-contohan. Ya, tadi, halo. Tadi anak-anak sudah diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Saat ini untuk mengerjakan soal evaluasi, anak-anak tidak diizinkan untuk berdiskusi. Maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu, penuh dengan kejujuran, ya, dan tanggung jawab. Sudah dapat semua?
Baik, sudah? Ya. Kalau sudah, alat tulisnya boleh dirapikan kembali ke dalam tas. Coba, sekarang Bu Citra ingin bertanya dulu. Bagaimana perasaan anak-anak semua mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Kegiatan apa yang paling anak-anak sukai pada pagi hari ini? Bermain game. Kenapa kok anak-anak suka bermain game? Ya, seru ya. Seru. Baik. Nanti saat liburan kembali Bu Citra ingatkan, liburan boleh, bermain di rumah juga boleh, tapi jangan lupakan untuk belajar. Mau enggak nanti kalau saat liburan Bu Citra kasih game-game pembelajaran kayak gini? Baik, dikerjakan ya. Nanti kita berkompetisi bersama ya. Nah, lalu materi apa saja yang masih belum anak-anak pahami? Adakah? Nah, tadi ada materi tentang kewajiban dan hakku di sekolah, kemudian ada tentang cara membuat kalimat syarat atau sebagai kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Lagu apa ini? Yang keras ya. Gundul, gundul, pacul-cul, gembelengan. Nyungi, nyungi, wakul-kul, gembelengan. Wakul, lintang segeni dadi saklatar. Wakul, lintang segeni dadi saklatar. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Terima kasih anak-anakku. Silahkan bisa dipimpin doa untuk pulang, Mas Kensi. Masih semangat ya? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ya, terima kasih semuanya. Silahkan Mas Kensi bisa dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat siang, terima kasih. Sugeng kondur, hati-hati di jalan, tetap jaga kebersihan diri, untuk selalu menjaga kesehatan ya selama liburan nanti. Jangan sampai anak-anak sakit, kita kembali di pertemuan berikutnya. Begitu ya.